diaspora proaktif sebagai penggerak pembaruan yang memancarkan kasih Kristus. Ini bukan slogan loh ya. Ini bukan hanya ngomong doang subtema kita. Pastikan benar-benar rayon diaspora mau mewujud nyatakan sebagai motor penggerak. Setiap kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak muda, anak sekolah minggu, sebagai hamba-hamba Tuhan kita semua. Ya, sehingga saya selalu katakan bahwa kalau hari ini tema nasional kita PGI kembali mengusung tentang sebuah keluarga, ada apa dengan keluarga? Perayaan Natal saya dan Bapak Ibu hari ini pastikan bukan seremonial, pastikan bukan hanya sekedar euforia kita bikin di hotel, menghabiskan budget yang tidak sedikit, tapi benar-benar perayaan Natal diaspora mau mengubahkan saya dan Bapak Ibu. Kita mau berbenah, kita mau mendaur ulang hidup saya dan Bapak Ibu, siapapun kita tanpa terkecuali. Perayaan Natal mau mengingatkan saya dan Bapak Ibu, sesungguhnya Natal dirayakan atas sebuah keyakinan iman bahwa Allah turun tangan untuk masalah manusia yang tidak mungkin diselesaikan oleh saya dan Bapak Ibu. Natal juga mau beritahu buat setiap kita, saya dan Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mencapai ke surga dengan usaha sendiri. Tuhanlah yang harus datang kepada saya dan Bapak Ibu. Natal memberitahu bahwa kamu tidak akan pernah bisa mencapai surga dengan usaha sendiri. Dia yang harus datang turun karena manusia begitu rusak oleh dosa, sehingga tidak ada jembatan lain yang bisa dibangun untuk mencapai surga itu. Bapak Ibu, Yesus hidup hanya 33 tahun dalam dunia ini. Bapak Ibu udah lebih loh ya. Hidup kita usia 33 tahun. 33 tahun Yesus hidup bukan sebagai big boss, no. Dia bukan untuk dilayani, tidak. Dia datang untuk melayani. Dan 33 tahun waktunya singkat, dia hanya untuk mempermuliakan Allah Bapa di surga. Kadang-kadang sebagai majelis kita mau untuk dilayani. Kadang-kadang sebagai badan pelayan unsur, kadang-kadang sebagai panitia dalam jemaat. Kalau jemaat bikin tersinggung, oh kamu orang tunggu, saya ini donatur loh dalam diaspora, saya ini donatur loh dalam jemaat Paulus, baru kamu tidak hargai saya, kamu tunggu. Kadang-kadang kita undur diri, kadang-kadang kita merasa tidak dihargai. Kalau ada majelis yang tidak mengunjungi kita, tak kalah mungkin ada cucu yang sakit, tak kalah mungkin anak ada yang sakit. Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan Allah tidak butuh IO, event organizer buat saya dan Bapak Ibu dalam dunia, karena Dia Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang berdaulat atas hidup saya dan Bapak Ibu. Dia hanya butuh saya dan Bapak Ibu untuk memiliki hati yang rendah hati, memiliki kasih yang luar biasa, dan datang untuk bukan dilayani, tapi melayani setiap domba-domba yang hari ini sedang tercerai berai. Satu domba lebih berharga daripada 99 yang ada di kandang. Tadi PHMC sudah mohon maaf kalau sekiranya 2025 ada domba yang tidak tersentuh. Domba maafkan, maafkanlah ya. Ya. Untuk itu Bapak Ibu doakan juga para hamba Tuhan. Kami juga terbatas karena Injil Lukas 4:13 mau katakan bagi saya dan Bapak Ibu. Ya, kalau kita baca Injil Lukas 4:13, iblis mundur dari hadapan Allah ketika pencobaan di padang gurun, dan dia akan kembali pada waktu yang tepat. Dia akan kembali pada waktu yang baik untuk bagaimana mengacaukan persekutuan diaspora ini, untuk bagaimana mengacaukan rumah tangga saya dan Bapak Ibu. Karena iblis itu militan, iblis itu bergairah. Bapak Ibu, kota Portumba ini kecil saja loh ya, tapi bagaimana kita lihat hari ini kekacauan luar biasa. Apalagi anak-anak saya dan Bapak Ibu yang tidak selalu betah dalam rumah, bahkan sering kali tidur di rumah teman berulang-ulang kali Bapak Ibu. Sehingga hari ini menyadari perayaan Natal, saya dan Bapak Ibu tidak bisa sampai ke surga. Allah mengutus Yesus untuk turun supaya saya dan Bapak Ibu, kata firman, di mana Dia berada, di situ saya dan Bapak Ibu berada. Amin. Yes. Jadi mari Bapak Ibu, di minggu-minggu Advent ini saya dan Bapak Ibu merenung, memperbaharui
tapi hanya karena karya Roh Kudus. Roh menggantikan pikiran Yusuf, menggantikan niat daripada Yusuf, dengan menggantikan sebuah karya besar Allah dalam hidup Yusuf. Yusuf akhirnya dengan hati yang tulus menerima setiap keputusan Allah dan ikut masuk dalam sebuah rancangan besar Allah di dalam keluarganya. Bahkan Maria, kalau kita baca dalam teks selanjutnya, Maria menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Di sini ada yang nama Yusuf dan Maria. Ada kayak diaspora. Kadang-kadang Yusuf tidak bisa masuk dalam rancangan Allah. Yusuf zaman sekarang yang ada di dunia kadang-kadang berlaku kasar dengan istrinya. Yusuf hari ini kadang-kadang berlaku pendeta. Saya sudah tidak lagi dengan 01, sebab 01 sudah ukurannya XXL. Dulu waktu menikah ukurannya S, tapi sekarang sudah XXL. Baru selalu baunya putus-putus, minyak telur. Saya juga butuh yang seger-seger. Bukan main Yusuf hari ini. Hari ini Maria zaman sekarang tidak bisa menyimpan di dalam hati segala perkara dengan mama mantunya. Selalu kasih naik upload di media sosial. Tahu singgung mama mantu kah, singgung ipar kah, singgung tetangga kah, singgung bapak tuange kah, singgung bapak pendeta waktowa kah. Hari ini orang saling membuli di media sosial. Apalagi sekarang dia bilang, Bu Pendeta sekarang live itu ada cuan loh Bu Pendeta, dibayar dolar loh Bu Pendeta. Sekarang FB itu kalau kita terus tampilkan, kita juga ada pemasukannya, bukan main. Semua baik kalau Bapak Ibu menampilkan hal-hal yang bijak. Kita yang menonton, kita yang membaca, kita pun diberkati. Tapi kalau kasih naik segala hal yang tidak masuk akal, Bapak Ibu, kita sedang mempermuliakan siapa dalam hal ini? Kejadian bicara jelas, saya dan Bapak Ibu serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau media sosial kita tidak pergunakan baik, kita sedang mempermuliakan iblis. Saya selalu katakan buat umat dimanapun saya katakan kebenaran firman Tuhan. Tahun 2026 Bapak Ibu, iblis tidak akan pernah kasih turun yang perada dan perada, yang balak-balak satu enggak. Tahun 2026 lebih kencang Bapak Ibu, dia turunkan petinggi-petinggi dari kerajaan iblis untuk bagaimana setiap keluarga tidak menghadirkan Allah dalam rumah tangga. Sehingga euforia perayaan Natal kita sepanjang tahun 2025 hanya biasa-biasa saja, tanpa makna Bapak Ibu. Bapak Ibu, masa penantian saya dan Bapak Ibu, ada sebuah pengharapan yang tidak kelihatan, menanti kedatangan Tuhan yang tidak lagi sebagai bayi Injil di kandang Bethlehem. Anda menanti Dia yang akan jadi hakim yang adil bagi saya dan Bapak Ibu. Mana majelis jemaat diaspora yang pemalas, mana badan pelayan unsur yang tidak setia, mana keluarga yang tidak takut akan Tuhan, akan dipisahkan ketika Tuhan datang dua kali. Baca Injil sinoptis Matius sampai dengan Yohanes. Kedatangan Tuhan kedua itu real, bukan cerita dongeng. Ada kelompok yang dia bawa dan ada kelompok yang tidak dia bawa. Pastikan keluarga besar diaspora ini kelompok yang nanti Allah bawa ketika dia datang dua kali. Amin. Amin. Kok aminnya hanya ibu-ibu, bapak-bapak tak terdengar? Amin. Amin. Yes, Bapak Ibu. Ya, ini penting sekali. Yuk berbenah, waktu kita tidak banyak. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di waktu malam. Jangan nanti kalau waktu muda itu tidak mau calonkan diri dari majelis jemaat, tapi nanti kalau sudah tenaga sisa, kolesterol naik, asam urat naik, Bapak pendeta saya siap jadi majelis jemaat. Bukan main, waktu dulu muda gimana? Baru sekarang sudah tenaga sisa, baru mau offer buat Tuhan. Kira-kira ya Bapak Ibu, sekali lagi, sehingga bagaimana hari ini kita perhatikan baik, mengapa tahun ini keluarga kembali diusung. Dunia ini tidak sedang baik-baik, bangsa dan negara pun sampai hari ini tanah Papua tetap bertumbuh. Sampai mungkin di malam kudus saya berpikir, Tuhan jangan-jangan yang masih dulang tetap dulang di malam kudus. Sedih Bapak Ibu. Saya mau cuma bilang,
Kalau mau diberkati keluarga, jangan jauh dari sumber berkat. Amin. Yes. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saya dan Bapak Ibu, keluarga dan rumah tangga kita akan diberkati. Kendati pun kita punya 7 anak, tidak ada 7 anak yang tertukar berkat di antara mereka. Amin. Yes. Bapak Ibu, yuk aktifkan iman, hidupi firman dalam kehidupan kita. Anak-anak sejauh mana mereka pergi? Mereka tahu keluarga tempat untuk pulang. Mereka tahu keluarga tempat dihadirkan suasana sorga. Sehingga mari bapak-bapak, kalau istrinya kasih dia teh, kopi, bapak-bapak bilanglah terima kasih Beb, makasih ayahku. Bisa bapak-bapak? Bisa. Yes. Kadang-kadang bapak-bapak tuh paling pamalas bicara terima kasih buat istrinya. Tapi coba kalau masuk di warung, nasi goreng datang makasih Mbak, teh panas datang makasih Mbak, sampai bayar dikasih lagi makasih, gigi kering gara-gara makasih. Tapi sama istri sendiri kadang-kadang sulit. Tapi juga istri-istri hari ini, apalagi istri-istri yang sudah punya nik, bukan main. Baru suami hanya di pangkalan ojek. Oh, tak bisa Bu Pendeta, saya kas makan dia Bu Pendeta, mas kawin saja belum lunas Bu Pendeta, baru saya mau harus hormati dia. Istri-istri, firman bilang, tunduklah terhadap suami. Ya, walaupun gaji kita mungkin lebih besar, tapi bagaimana menghadirkan Allah dari contoh-contoh yang saya katakan tadi, anak-anak akan melihat. Bapak Ibu hasil survei mengatakan anak-anak akan bertumbuh segala sesuatu bukan karena kita ngomong kasih nasihat yang banyak, tapi para ahli mengatakan ketika mereka melihat dengan biji mata mereka apa yang dilakukan oleh papa dan mamanya, itu yang memberi contoh dan teladan. Saya tinggal Dong 5 ya. Saya bilang tanpa sepangkal yang biasa orang duduk minum daerah Dong 5, saya tertarik yang daerah Bayangkara, saya tertarik di daerah Dong 8, di daerah Angkasa. Sekarang yang setua sudah gantung sepatu, lain yang muda ini ada naik, yang SMP, yang SMA. Sekarang ada gantian duduk di tanpa minum tongkol. Salah siapa Bapak Ibu? Jangan pernah salahkan mereka. Sekali lagi, puji Tuhan kalau kota Port kita masih mayoritas. Tapi kalau tidak, saya sedih Bapak Ibu, generasi kita hari ini. Sehingga sekali lagi, keluarga yang satu-satunya lembaga yang Allah buat sendiri. Sejak semula Allah menempatkan keluarga sebagai mitranya untuk menghadirkan berkat di bumi. Bapak Ibu, keluarga ini Tuhan bentuk untuk bagaimana kita jadi pintu berkat bagi Allah di bumi ini. Jadi kalau besok kita rayakan Natal di rumah, bikin soto, jangan kasih panas sampai 3 kali baru kasih janda di sebelah, kasihan. Jangan tunggu sampai kasih panas, ini buras banyak sekali. Aduh, elah kopi kasih ditata dulu sana. Padahal sebentar lagi ini sudah balik yang lengket itu buras. Jangan Bapak Ibu. Kalau kasih itu dari awal, jangan suka kasih panas 2-3 kali baru over di tetangga. Karena keluarga itu pintu berkat Allah di bumi. Sehingga bagaimana hari ini Allah mau bilang keluarga merupakan pintu berkat di bumi. Bila keluarga tidak menjalankan tugas tanggung jawab dan fungsinya sebagai pintu berkat, maka ada banyak penderitaan Bapak Ibu. Ada banyak istri-istri nggak tahu gaji suaminya. Bu Pendeta, sampai saya suami mau pensiun, saya nggak tahu gaji suami saya. Bu Pendeta, istri saya terlalu egois Bu Pendeta. Ini ada banyak bapak-bapak curhat sama Bu Pendeta gara-gara istrinya mau ambil alih sebagai nahkoda dalam rumah tangga. Apalagi bapak-bapak yang terlalu bicara, baru istri bapak berbicara 2 kalimat, istri 10-20 kalimat, bukan main. Hati-hati loh ya, ini bisa seperti bom waktu yang suatu kali mendadak bapak-bapak. Bapak Ibu, ini tidak main karena apa? Iblis akan kembali pada waktu yang tepat. Iblis akan cari peluang rumah tangga saya dan Bapak Ibu. Iblis bisa pakai suami kita, iblis bisa pakai istri, iblis bisa pakai ipar, iblis bisa pakai siapa saja. Karena 1 Petrus 5 ayat 8 bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah, karena iblis sedang berjalan. Iblis sedang berkeliling untuk makan mangsa. Iblis tidak duduk manis
kayak Bapak Ibu malam ini. Enggak. Jadi harus kita militan, harus kita fight dalam keluarga supaya bangun mesbah doa kita dalam rumah tangga. Menyadari saya dan Bapak Ibu terbatas. Anak muda, coba angkat tangan tadi yang menyanyi. Angkat tangan saya. Yang cowok, tidak usah cari cewek yang selalu pakai masker. Sebentar harus masker pagi lah, masker siang lah, malam lah, harus wajah glowing lah. Tidak usah sayang. Biar dia biasa-biasa saja, tapi dia besok jadi calon istri yang takut Tuhan. Begitu juga yang perempuan. Tidak usah terlalu cari yang bibit bebek bobot. Ada banyak orang tua selalu bilang anak saya sudah S2. Paling tidak dia punya pendamping juga harus lebih tinggi. Dia harus dokter misalnya. Baik kalau jadi dokter yang takut Tuhan, tapi kalau tak ada ancor. Cari yang benar-benar takut Tuhan dan punya masa depan. Saya percaya setiap anak-anak kita ketika mereka belum punya pasangan, Bapak Ibu berdoa. Walaupun dia masih SMA, berdoa dalam nama Yesus, anakku Tuhan, Engkau berkati dia. Pastikan dia mendapati seorang teman hidup yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Jangan Bapak Ibu berdoa, Tuhan, kapan anak saya jadi kabir? Tuhan, kapan anak saya jadi kepala dinas? Bukan main. Tidak usah Bapak Ibu. Kalau itu berkat anak-anak kita, tidak ada satu pintu yang tertutup. Amin. Yes. Bapak Ibu, ada banyak orang tua memilih calon anak mantunya dengan banyak hal. Sampai sekarang ada banyak ibu-ibu perempuan yang usia sudah 40-an belum ada pasangan. Ketika saya duduk dan bercerita, aduh Bu Pendeta, kayaknya sudah tidaklah, karena orang tua terlalu banyak yang harus intervensi, harus bilang saya harus memilih yang begini dan begitu. Ya, Bapak Ibu, keluarga sebagai lembaga terkecil hari ini bagi kita, ya, yang paling sering kali dilupakan dalam sebuah panggilan dari Allah. Banyak keluarga yang berlangsung begitu saja, tidak mau belajar, selalu mengikuti ritme dunia. Bapak Ibu, memang kita ada di dunia, tapi sekali lagi kita bukan berasal dari dunia. Ya, jangan gagal fokus. Pastikan saya dan Bapak Ibu nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Jangan seperti lagunya ayat Titi, alamat palsu. Kita pulang kembali tidak sampai di surga, kata Merisin, kata orang Seruni. Kita pulang di alamat palsu. Rugi Bapak Ibu, rugi. Dan ketika kita tinggalkan dunia, selalu saya katakan, Tuhan gak pernah tanya berapa lama jadi pejabat. Tuhan gak pernah tanya berapa lama jadi majelis jemaat, berapa lama jadi panitia dalam GKI Pengharapan. Enggak, Tuhan gak tanya itu. Tuhan tanya dari saya dan Bapak Ibu ketika kita pulang tinggalkan dunia ini, berapa jiwa yang saya Bapak Ibu menangkan dalam sebuah pertandingan iman yang tidak mudah. Artinya kita harus tetap jadi berkat bagi orang lain, supaya banyak orang memuliakan Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi subtema kita, jangan slogan, jangan hanya omong doang. Benar-benar kita mengambil bagian seperti Yusuf dan Maria, menjadi motor penggerak dalam rumah tangga untuk bangun mesbah doa. Istri kasih ingat suami, Bapak jangan pergi dulu, kasih bangun anak-anak, berdoa. Hari ini kita harus bangun mesbah doa karena kita terbatas sebagai orang tua. Tapi jangan kalau sudah berdoa baru Papa tinggal sih ke Mama, kau yang berdoa sudah Mama, kau yang berdoa. Bukan main sampai di hari 340 anak tinggal Mama terus yang berdoa. Kira-kira, tapi saya yakin tidak ada bapak-bapak yang kayak begitu dalam rakyat diaspora. Amin ya. Amin. Maksudnya tidak ada yang mau mengaku. Nah, untuk itu Bapak Ibu, situasi keluarga hari ini tidak main-main. Ada banyak, coba cek di pengadilan. Ya, pengadilan agama mana yang banyak kita cerai? Hasanuddin dorang kah? Siti Dorang, atau mungkin Yunus, Musa, Yakobus, Deborah dong yang datang minta perceraian. Kalau tahun ini Bapak Ibu ada niat untuk pernah ingin bercerai, dalam nama Yesus, jangan Bapak Ibu, pikulah salib itu sampai selesai. Jangan ada niat mengundurkan diri, tetap tekun, kata Yakobus Ibrani 10. Nah, Bapak Ibu, jangan ada niat tinggalkan salib itu di pinggir jalan. Entah kau anak muda, ulang-ulang kali tes tapi tidak pernah tembus, ulang tes polisi, tes TNI AD dan berulang kali.
Jangan pernah umumkan diri. Tidak ada berkat yang tertukar di antara anak-anak muda. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Sepanjang kau terhubung dengan kerajaan surga, tidak mungkin kau tidak jadi apa-apa, anak muda. Sehingga hari ini bagaimana kita menghadirkan keluarga, seperti cerita Yusuf dan Maria yang ikut mengambil bagian dalam sebuah karya keselamatan yang telah Allah buat. Yusuf dia terbuka dan terus minta hikmat Tuhan. Dia bangkit dari segala perasaan negatifnya, mengambil Maria menjadi istrinya. Pilihan Yusuf sangat penting dalam posisi menjadikan keluarga sebagai pintu berkat bagi dunia ini. Kalau memang 347 keluarga kita kurang bahagia, keluarga kita sedang berantakan, atau juga mungkin keluarga kita bahagia dan tidak berantakan, mari tetap mengundang Allah hadir. Yohanes 15 katakan tetap tinggal di dalam Dia di dalam saya dan Bapak Ibu, maka kita berbuah lebat. Bapak Ibu, mungkin PMJ tidak tahu salib Bapak Ibu hari ini. Semua ganteng, gagah, cantik datang hari ini. Tapi tidak ada yang tersembunyi dalam hati kita di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk itu mari 18 hari tersisa lagi, yuk berbenah, mendaur ulang hidup saya dan Bapak Ibu. Jangan keraskan hatimu. Bapak koordinator, ada yang baku marah sampai hari ini tidak baku bicara? Tidak usah mengaku hari ini. Tapi pujian kita dari awal sampai akhir tidak ada artinya. Tak sanggup ini di asana pelafon. Tidak ada artinya. Allah tidak lihat wajah saya dan Bapak Ibu ketika tadi menyembah Dia. Allah lihat hati saya dan Bapak Ibu. Sekiranya hari ini kita tidak lepaskan pengampunan, ada akar kepahitan, ada masih punya 02, 03, 04 dan 00 yang lain, bertobatlah Bapak Ibu. Karena kedatangan Tuhan seperti pencuri di waktu malam. Kalau puji Tuhan kita izinkan 18 hari dijalani. Jika tidak, saya percaya rumah kita itu ada, karena Dia telah mempersiapkan bagi saya dan Bapak Ibu. Untuk itu mari terus jadi motor penggerak dalam rumah tangga, menghadirkan suasana surga itu dengan menghadirkan Allah dalam rumah tangga. Tuhan memberkati kita. Amin.